Selamat pagi anak-anak sekalian yang Bapak kasihi, dan juga Bapak Ibu orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah, dan juga Bapak Ibu guru yang sedang WFH di rumah masing-masing. Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semuanya. Bersyukur bahwa kita telah menyelesaikan PTS pertama pada hari kemarin, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa mengikuti ibadah pembinaan iman Kristen. Nah, sebelum kita lebih lanjut membaca dan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami akan kembali belajar firman Tuhan tentang buah roh, di mana bulan Oktober ini masuk di buah roh kesabaran. Karena itu kiranya Engkau memberkati kami pada saat kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak yang ada di rumah, berkati Papa Mama, berkati Bapak Ibu guru juga yang ada di rumah masing-masing. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mendasari renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan membaca ayat pokok kita yang terambil dari Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23-nya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, hari ini di bulan Oktober ini kita sudah sampai di buah kesabaran. Ya, jadi tema kita adalah tentang kesabaran. Nah, terkait dengan tema kesabaran, yang pertama kita akan belajar yang dimaksud sabar itu gimana sih, Mister, gitu. Ayo, gimana anak-anak? Ada yang tahu kesabaran itu apa? Nah, dicatat ya. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran itu atau sabar, kata dasarnya artinya tahan menghadapi cobaan. Ya. Sabar atau kesabaran artinya menurut Kamus Bahasa Indonesia, pertama, tahan menghadapi cobaan. Nah, karena tahan menghadapi cobaan, maka orang yang sabar itu tidak mudah marah. Kemudian tidak mudah putus asa. Kemudian tidak mudah patah hati atau patah semangat. Nah, kita sering nyanyi tuh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Terus ada lagi tuh yang kasih itu tidak suka marah, ha. Nah, itu gimana lagunya anak-anak? Mister lupa tuh. K-A-S-I-H itu ya, bukan ya? Kasih itu tidak suka marah, ha. Bukan berarti tidak boleh marah. Marah itu tetap harus. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak benar, ada hal-hal yang membahayakan, ada hal yang salah, di situ diperlukan sikap marah, tapi marah yang benar, marah yang mendidik, bukan marah emosional. Kakak sama adik bisa juga marah, tapi bukan marah-marah yang berantem terus nangis-nangisan gitu, enggak. Maksudnya memberitahu. Nah, kemudian arti sabar atau kesabaran menurut Kamus Bahasa Indonesia yang kedua itu tenang.
tidak tergesa-gesa. Jadi orang yang sabar itu dia akan tenang, jiwanya tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Nah, misalnya nih kita sedang PTS, kita sabar jadi tenang, nggak buru-buru. Nanti kalau terburu-buru atau tergesa-gesa, hasilnya pasti tidak maksimal. Sesuatu yang dikerjakan dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru, tidak sabar, tidak tenang, pasti akan hasilnya tidak maksimal. Nah, karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan tentang kesabaran. Yang pertama kita belajar arti sabar, arti kesabaran. Tadi dalam kamus bahasa Indonesia, arti sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Mister ulangi. Nah, orang yang tahan menghadapi cobaan, dia tidak mudah marah, kemudian tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati atau kehilangan semangat. Siapa nih kalau misalnya lagi belajar tiba-tiba susah nggak bisa, ya udah deh susah nih pelajarannya nggak bisa. Kemudian mau belajar online, susah nih nggak bisa, terus nyerah, nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi mencoba. Itu namanya tidak sabar, namanya mudah putus asa. Misalnya nih ikut lomba, tahun ini lomba belum menang, nggak menang, ya udah deh tahun depan nggak ikut lomba lagi, nanti takut kalah lagi. Nah, itu namanya pesimis, namanya mudah putus asa. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai smart children, kita tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh mudah patah semangat. Lawannya mudah putus asa apa? Tahan banting, terus semangat gitu kan. Menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, tidak mudah menyerah. Nah, bahasa kerennya apa? Don't give up. Nah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kayak lagunya siapa tuh? Lagunya siapa ya? Ada tuh. Hidup ini adalah anugerah. Salah ya lagunya ya. Pokoknya ada jangan menyerah, jangan menyerah gitu. Ada juga kita punya pujian, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, jadi smart children, ciri-cirinya diantaranya adalah tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, kemudian tidak terburu-buru mengerjakan segala sesuatu, kemudian tidak mudah kehilangan semangat. Belajar nggak semangat? Ada nggak yang belajar nggak semangat? Ayo, ada nggak yang kalau belajar nangis dulu? Maksudnya apa, Mister? Belajar nangis dulu. Belajar nangis dulu tuh gini. Misalnya, Acong, cepet belajar, kata papahnya. Tar dulu pak, lagi asik main game. Udah, lewat 10 menit. Acong, belajar. Tar dulu, papa mah lagi asik nih main game. Udah, dibiarin. 10 lewat, 10 menit. Papanya marah. Acong, belajar. Nggak belajar, nggak kasih uang jajan. Nanti papa sita HP-nya. Si Acong nangis. Baru belajar. Nah, ada nggak yang begitu? Smart children. Pasti anak-anak penue tidak ada yang begitu. Karena anak-anak penue adalah anak-anak yang
semangat, tidak mudah putus asa. Kalau disuruh belajar, hore belajar, semangat. Atau suruh nonton, hore nonton. Atau diajak jalan-jalan, hore jalan-jalan. Dulu mister tuh suka nanya tuh waktu di kelas 6 dulu kalau nggak salah, anak-anak, hari yang paling kalian suka hari apa? Hari Jumat, mister. Kenapa? Karena besoknya libur. Sabtu Minggu libur. Iya, memang libur menyenangkan sih. Membuat happy. Artinya jangan sampai belajar jadi males, belajar jadi beban. Lebih happy kalau main game, lebih happy kalau nonton, lebih happy kalau jalan-jalan, sehingga kewajibannya diabaikan. Coba mister mau tanya, apa kewajiban utama anak sekolah? Hah? Nonton? Bukan. Main game juga bukan. Jalan-jalan apalagi? Nah, kewajiban utama anak sekolah adalah belajar. Nah, pasti kalau anak-anak menjadi anak-anak yang sabar, artinya tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah marah, tidak mudah kehilangan semangat, pasti akan berhasil dalam studinya, dalam belajarnya. Kemarin sudah mengikuti PTS pertama. Nah, hasilnya pasti akan dipengaruhi waktu belajar. Kalau belajarnya sungguh-sungguh, belajarnya semangat, belajarnya maksimal, pasti hasilnya juga maksimal. Kalau belajarnya setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Kalau belajarnya tidak semangat, hasilnya ya biasa-biasa gitu ya. Oke, jadi pagi hari ini firman Tuhan tentang kesabaran, kita belajar arti kesabaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, memberkati anak-anak, sehingga hari ini ketika nanti akan praktek PTS, kan ada jadwal praktek tuh 2 hari, Kamis dan Jumat. Nah, lakukan dengan baik, give the best, do the best. Kalau Bapak Ibu Guru memberikan tugas praktek, lakukan dengan maksimal, pasti nilainya juga maksimal. Sama Papa Mama juga, kalau doanya maksimal, pasti berkatnya juga maksimal. Nggak doa, nggak ada berkat, gitu ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya hari ini, sepanjang hari ini. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami hari ini dalam kegiatan belajar mengajar. Berkatilah sekolah Benue. Berkatilah Bapak Ibu Guru kami. Berkatilah teman-teman kami. Berkatilah juga Papa Mama dalam usahanya, dalam pekerjaannya, supaya berhasil, supaya sukses. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tolonglah ya Tuhan Yesus, supaya corona segera pergi dari Indonesia, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Kami dapat bersekolah, berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan Bapak Ibu Guru, karena kami sudah rindu untuk kembali ke sekolah. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi bersama para menteri, pemerintahan sampai daerah-daerah, supaya dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik di dalam membawa bangsa Indonesia bebas dari virus corona. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami sudah menerima berkat-Mu, anugerah-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam smart. Tuhan Yesus memberkati.